Puji Tuhan, wajah-wajah yang sudah masih ceria ya. Mana yang tadi pagi sudah sarapan? Wah, puji Tuhan, dari belakang itu hari pagi sarapan roti ya kan, ini roti. Saya tadi di Bali juga biskuitnya enak, wafer ya kan. Jadi tadi saya kocok ini sarapan bareng ya kan, sama si Erna. Itu semua di Sandi katanya arisan katanya ya kan. Ya, kita harus guyup ya, kita kan satu keluarga ya. Jadi ibu bapak, kita ini saling keluarga. Jika ada hal ini, ayo kita berterus sapa dan kita boleh kalau ada sesuatu bisa kita sampaikan masukan apa, tapi dengan cara komunikasi ya, jangan menyakiti atau menyinggung perasaan. Sampaikan, kita butuh orang lain untuk menyampaikan ya. Nah, saudara, sebenarnya kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan ya, yang akan disampaikan oleh hambanya dari jauh, yaitu dari Lampung, yaitu tepatnya di kota Metro ya. Beliau ini adalah adik ipar saya ya kan, adik ipar saya, istri saya dan istrinya itu kakak adik ya kan. Mana yang kakak adik dia sendiri ya, tangan sendiri ya. Atau garisnya mereka itu dapat pendeta semua, garisnya gitu kan, garis tangannya gitu ya. Saudara, kita tadi belajar firman Tuhan. Tolong periksa handphone lagi untuk bisa hilang ataupun timbul kesalahan supaya tidak mengganggu dengan firman Tuhan ya. Waktu selanjutnya tak boleh suka namanya. Nama dia adalah pendeta Yosef Rudolf Siringoringo ya. Kalau Siringoringo itu dari mana? Dari mana? Dari mana? Pinter Sultan Dubai pinter gitu ya. Ya, saya bertanya, saya persilakan untuk pendeta Yosef Rudolf Siringoringo. Waktu persilakan. Silakan. Shalom. Ya, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang dipercayakan kepada saya untuk yang kedua kali ya. Dan tentunya tahun ini baru pertama kali tahun lalu ada senang sekali saya sudah pelayanan di Pemuda dan juga di ibadah raya. Dan hari ini saya kembali dipercayakan oleh Bapak Gembala yang juga adalah sekaligus fokus saya, dan saya ucapkan terima kasih buat seluruh anak buah dan majelis yang boleh memperkenalkan saya pada pagi hari ini untuk berbagi sharing firman Tuhan. Saya tidak perlu lagi memperkenalkan diri saya lebih jauh karena saya percaya jemaat sudah sedikit lebih tahu tentang saya. Saya lebih dikenal dengan nama kerennya adalah Pendeta Joseph Ringo, dan saya dulu adalah alumni dari Gereja Pantekosta Pusat Surabaya, khususnya dari STAS. Ya, saya dari STAS, istri saya juga STAS. Saudara tahu apa singkatan STAS? Sekolah Tinggi Antariksa Surabaya, bukan Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya. Dan saya saat ini melayani di Gereja Bethel Indonesia Rock Ministry yang ada di Kota Madya Metro Lampung. Ada beberapa orang bertanya kenapa bisa menyeberang. Saya tidak keluar dari GBPS, tapi GBPS lah yang tidak mau terima saya. Dan alhamdulillah puji Tuhan, Gereja Bethel Indonesia mau terima saya. Jadi ketika saya ketemu dengan salah satu majelis Pak Jamentar Siringoring, itu adalah adik papa saya kandung. Dia salah satu anggota MP, benar ya? Ya, salah satu MP GBS. Dia bilang, kamu kenapa keluar dari GBS? Saya bilang, saya tidak keluar dari GBS, tapi GBS yang tidak terima saya. Nah, oleh karena itu saya mau kembali ke GBS karena itu Om Silas dan Om Tarmadi yang ada di sana, yang ada di Surabaya. Saya bilang begini, tolong dipersiapkan karpet hijau buat saya kalau tidak ada karpet merah. Saya bilang demikian, dan saya siap kembali lagi ke GBS.
dengan saya ngomong kayak gini, saya mengatakan bahwa GBPS itu bukanlah sesuatu yang asing bagi saya, karena saya berada cukup lama di GBPS dan adik bapak saya sendiri juga adalah gembala di GBPS. Oleh karena itu saya mengerti warna dan perjalanan iman dan pergumulan dari Gereja Pantekosta Pusat Surabaya. Itu sedikit perkenalan saya, dan di mana hari ini juga saya kebetulan bersama dengan seluruh lengkap dengan keluarga saya, yaitu istri saya, Pan Permana, dan ketiga orang anak saya yang ada duduk di depan. Bisa nanti berdiri? Ya, bisa berdiri. Ya, dan tiga-tiganya anak saya ini sedang berada di Surabaya. Yang paling besar kuliah di UPH Surabaya, yang nomor 2 perempuan di Widya Mandala UGM, dan yang nomor 3 itu dia akan tahun ini akan masuk kuliah di mana? UNESA, lulusan dari STM Petra. Jadi ketiga anak saya ini miliknya pendidikannya ada di Surabaya, sedangkan saya dan istri kami pelayanan di Kota Metro Lampung. Itu sedikit perkenalan dari saya, dan hari ini kita mau lihat kebenaran firman Tuhan, yaitu sharing firman Tuhan pada pagi hari ini bicara tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Karena saya percaya ini masih bau-bau tentang Paskah ya, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita penting sebagai orang percaya mengetahui atau mempelajari tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Sebab apa? Sebab sentral, pusat atau inti daripada kekristenan kita, ataupun Injil, ataupun kabar baik, itu berpusat di kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Karena itulah di dalam 1 Korintus pasal 15, 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai ayat yang kelima memberitahukan dengan jelas pusat inti atau sentral daripada pemberitaan dari para rasul-rasul itu tergantung di pemberitaan kematian dan kebangkitan Kristus. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 5 saya baca, sebab apa yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia juga telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai kembali dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Satu ayat lagi saya tambah, sesudah ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa saudara dan saya sudah disampaikan kabar yang sangat penting, yaitu berita tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Sebab akan menjadi sia-sia pemberitaan oleh para rasul, sebab akan menjadi sia-sia berita tentang Injil itu kalau tidak disampaikan kedua hal ini, yaitu tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Ada apa rupanya di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, yang dimana saudara dan saya sebagai gereja Tuhan perlu dan sangat penting
untuk mengetahuinya. Sebab apa? Sebab itu akan menentukan bagaimana saudara menjalani kehidupan kekristenan saudara, bukan keagamaan saudara. Sebab Yesus datang tidak pernah mendirikan agama, tapi Dia datang untuk memberikan kehidupan, kuasa, pengharapan, dan janji untuk hidup bersama-sama dengan Dia. Kelak nanti di mana saudaraku? Surga. Di mana? Bukan hanya di surga, tapi Dia berjanji saudara dan saya akan hidup bersama-sama dengan Dia nanti kelak di kerajaannya 1000 tahun. Di mana? Di bumi. Ada amin? Ada amin? Jadi saudara dan saya akan memerintah bersama dengan Dia sebelum kita masuk ke LB3, langit baru, bumi baru. Saudara dan saya akan memerintah bersama dengan Dia 1000 tahun di muka bumi. Jauh lebih lama dari kontrak saudara hidup sementara di muka bumi ini. Berapa kontrak kita di muka bumi ini? Berapa? Ada yang bilang 70, 80. Benar tidak? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu separuh kebenaran. Itu Mazmur 90 adalah nyanyian Mazmur Musa. Setelah Musa melewati laut dia memberikan nyanyian Mazmur itu. Umur manusia ke 70 kalau kuat 80 tahun. 80 tahun. Saya mau tanya, Musa meninggal berapa tahun? Umur berapa tahun? 120 tahun. Berarti itu tentangan dengan omongannya dong kalau begitu. Tidak, karena itu belum termasuk perjalanan Musa di padang gurun. Perjalanan Musa dan pada seluruh bangsa Israel di padang gurun berapa tahun? 40 tahun. 80 tambah 40 berapa? 120 tahun. Dan itu tidak bertentangan dengan perkataan Tuhan dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 3 dan 4. Tuhan bilang begini, umur manusia hanya sampai berapa? Jadi Tuhan sudah berikan sebuah kontrak kepada kita bahwa umur manusia berapa? 120 tahun. Haleluya. Jadi kalau saudara di saat ini Bapak Ibu, opa-opa yang masih umur 60 tahun, saudara masih separuh perjalanan dari isi kontrak kita. Haleluya. Ada amin? Bilang samping kiri samping kanan 120 tahun kontrak. Haleluya. Dari kontrak saudara dan kontrak saya di muka bumi ini berapa tahun? 120 tahun. Tapi saya mengatakan itu tidak lama dibandingkan nanti saudara dan saya akan hidup bersama-sama dengan Yesus 1000 tahun dalam kerajaannya. Di mana? Di bumi ini. Jadi di muka bumi inilah saudara dan saya nanti akan memerintah, hidup bersama-sama dengan Dia, memerintah 1000 tahun. Lama enggak? Lama tidak? Enggak lama, tapi luang banget. Ada men? 1000 tahun. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan untuk saudara bisa sampai ke sana, saudara kita perlu belajar mengetahui ada apa dalam berita kematian dan kebangkitan Yesus. Karena sekali lagi dari seperti saya katakan, itu akan menentukan perjalanan hidupmu, persiapan hidupmu untuk saudara nanti bukan hanya sekedar masuk surga, tapi nanti akan memerintah bersama-sama dengan Dia 1000 tahun dalam kerajaannya di muka bumi ini. Ada apa dengan kematian Tuhan Yesus? Ada apa dengan kematian Tuhan Yesus? Saya mencatat hanya ada 2. Tapi dalam setiap poin saya akan menyampaikan ada video supaya kita bisa mengerti tentang proses kematian Tuhan Yesus. Ada apa di kematian Tuhan Yesus? Saudara terkasih, berita kematian Tuhan Yesus itu membuktikan tentang kasih Allah yang begitu besar buat saudara dan saya. Yohanes pasal 3:16 bunyinya, ada yang masih hafal bunyinya? Karena begitu besar kasih Allah kepada siapa? Kepada saudara dan saya. Sehingga saudara terkasih, Dia memberikan anaknya, Dia memberikan nyawanya agar setiap orang yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup. Apa bukti kasih Tuhan buat saudara dan saya? Yaitu
dia mau mati, menderita. Seharusnya saudara yang harus ditikam, saudara yang harusnya dirindukan, tetapi oleh karena kasihnya kepada saudara dan saya, dia menanggung itu semua. Dan itu dibuktikannya 2000 tahun yang lalu ketika dia harus menderita di kayu salib. Ada 6 menit untuk kita bisa melihat atau menonton video ini, untuk kita melihat bagaimana perjuangan penderitaan sebagai bukti kasih Tuhan buat saudara dan saya. Bisa dipercepat. Ini beberapa saat atau beberapa jam sebelum Yesus naik di kayu salib. Dan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus sebelum dia sampai naik di kayu salib. Di dalam video ini kita melihat apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dia dipermalukan, dia dianiaya, dia dipukul, dia diluka, dan bukan hanya itu saja, tapi dia dicambuk. Dan setiap cambukan yang diterima oleh Tuhan Yesus, ada daging yang disobek, ada daging yang tercabut, sehingga bilur-bilur Yesus itu kelihatan, bahkan daging di kelihatan oleh karena pukulan brutal dari tentara Romawi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus pernah berkata, aku dicambuk kurang dari 1 cambukan, tidak sampai kematian. Mengapa demikian, saudara yang terkasih? Karena firman Tuhan berkata, supaya jangan engkau menyambut saudara lebih dari 40 kali cambukan, supaya engkau jangan merendahkan diri. Paulus dicambuk oleh orang Yahudi sehingga dia tidak dicambuk lebih dari 40. Tapi Yesus dicambuk, dia bukan yang mencambuk, dia bukanlah semangsanya, bukan orang Yahudi. Yang mencambuknya adalah tentara orang Israel, tentara Romawi. Mencambuknya dengan brutal. Dan biasanya saudaraku, cambukan yang lebih daripada 20 itu hanya dilakukan kepada mereka yang bukan keluarga Romawi. Dan juga mereka adalah orang-orang yang rendah, yang dianggap sebagai hamba dan budak. Dan Yesus menerima cambukan lebih daripada 40 secara brutal. Yesus sangat diremehkan dan direndahkan. Oleh karena sebelum dia sampai ke brutal, oleh karena luka, bilur-bilur yang sudah hancur
ketika kita masih hidup di dalam dosa itu. Ada orang yang mati buat orang baik, tapi sangat jarang sekali ada orang yang mau mati buat orang yang jahat. Tapi saudara kita kasih dan film ini kita melihat bahwa Yesus mati ketika saudara dan saya masih hidup di dalam kejahatan, masih hidup di dalam pemberontakan dan dosa ini. Bukti bahwa Dia mengasihi saudara dan saya. Kalau bukan karena kasih Yesus, sebelum Dia sampai di kayu salib, Dia mungkin sudah mati di sana. Tapi yang membuat Dia bertahan sampai di kayu salib karena kasih cintanya kepada saudara dan saya. Saudara terima kasih ini membuktikan kepada kita kematian Yesus dalam bukti kasih cintanya buat saudara dan saya. Bilang samping kiri samping kanan, Yesus mengasihi dan mencintai engkau. Yang kedua, yang kita belajar dari kematian Tuhan Yesus, kematian Yesus bukan hanya menunjukkan bukti kasih kepada saudara, tapi kematian Tuhan Yesus adalah untuk menanggung segala penyakit, penghukuman, dan kematian. Tanpa kematian ini, maka saudara dan saya masih hidup di dalam dosa, masih di dalam kutuk, masih di dalam penyakit, penghukuman, dan kematian. Ketika Tuhan bilang begini, finish, selesai. Apa yang selesai? Ini kita lihat video yang kedua. Silakan.
sakit penyakit, bunuh dan maut. Masuk Tuhan Yesus untuk menanggung itu semua. Selama 3 jam ketika Yesus berkata, semua dosa saudara, kutuk saudara, penghukuman saudara, sakit penyakit dan maut ditanggung dari saya dalam tubuh Yesus. Ketika kita Father, into your hands I commit my spirit. ketika kata-kata Tuhan Yesus dia mengatakan tadi, finish, artinya selesai. Segala kutuk, penyakit, penghukuman, maut tidak lagi menimpa saudara dan saya. Seperti yang menanggungnya 2000 tahun yang lalu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, melalui kematian Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia mengasihi saudara dan saya. Oleh karena itu saudara pun jangan pernah lagi ragukan apakah Tuhan mengasihi saudara atau tidak. Mungkin saudara jatuh di kelemahan dan kebodohan, tapi saya katakan kepada saudara, itu tidak pernah dan tidak akan membatalkan kasih Tuhan kepada saudara dan saya. Haleluya. Ada yang kedua, saudara kasih 2000 tahun mulai kematian Tuhan Yesus kakaknya finish, yang artinya sejak 2000 tahun yang lalu saudara tidak lagi berada di bawah kutuk, saudara tidak lagi berada di bawah hukuman, saudara tidak lagi berada di bawah penyakit, saudara tidak lagi berada di bawah maut. Sebab apa saudara terkasih, sejak tahun 2000 tahun yang lalu saudara orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah. Itu kematian Tuhan. Ada apa dengan kebangkitan? Saudara terkasih oleh Tuhan. Kita melihat selanjutnya. Kebangkitan Yesus. Kita akan lihat 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-55 sampai 56. Saya sengaja tidak menuliskan ayatnya di situ. Kita jemaat juga buka Alkitab kita. Kalau saudara tidak mau Alkitab, saudara bisa buka HP suci saudara ataupun iPad suci saudara. Amin. Dikatakan di sana, inilah yang terjadi. Dalam kebangkitan Tuhan Yesus, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum. Allah dari ayat ini ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Ada kuasa dalam kebangkitan Tuhan. Sebagai orang percaya, saudara harus mengerti dan saudara harus mengetahui ini, supaya saudara dan saya bukan hanya hidup di dalam kemerdekaan, tapi saudara hidup di dalam kemenangan bersama-sama dengan
Tuhan yang sudah bangkit buat saudara dan saya. Apa itu saudara terkasih dalam Tuhan? Yang pertama, melalui kebangkitan Tuhan Yesus, dikatakan tadi di sana, maut apa saudaraku? Telah dikalahkan. Apa itu maut itu? Yaitu dosa yang membuat manusia dan Allah terpisah. Melalui kebangkitan Tuhan Yesus, saudara terkasih, maut telah dikalahkan, yaitu dosa yang memisahkan saudara dan saya dari Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika manusia pertama kali jatuh di jalan dosa, Tuhan bilang begini, kalau kau makan itu kamu akan mati. Artinya kalau saudara yang terkasih, artinya manusia sejak saat itu terputus atau terpisah dari Tuhan. Oleh karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, manusia berusaha untuk datang dan mendekatkan dirinya kepada Allah dengan segala macam cara. Oleh karena itulah ada agama. Agama itu adalah usaha manusia untuk datang dan mendekat kepada Tuhan. Tetapi sekali lagi, agama tidak bisa membawa orang datang kepada Tuhan. Tetapi saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhanlah yang datang untuk mencari saudara dan saya. Tetapi saudara terkasih dalam Tuhan, Allah itu adalah Allah yang adil, tapi sekaligus Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dia sudah menjatuhkan hukuman bahwa upah dosa adalah maut, yaitu keterpisahan antara Allah dan manusia. Ada jurang yang sangat luas, sangat dalam, yang tidak mungkin dapat diseberangi oleh manusia. Tapi Allah yang penuh kasih, saudara terkasih, ingin menjangkau saudara, ingin dekat dengan saudara dan saya. Tapi kita bersyukur melalui peristiwa salib, Tuhan bisa menjangkau saudara dan saya. Salib itu berbicara tentang keadilan Tuhan dan kasih Tuhan berjumpa. Ada amin. Dalam keadilan tidak menghukum dosa. Oleh karena itu Yesus datang, saudara terkasih, untuk menjawab keadilan Tuhan, yaitu Dia harus membayar harga dosa dengan kematiannya. Dan oleh karena kasih-Nya, oleh kebangkitannya, Dia membawa dan mengangkat saudara, sehingga saudara bisa mengambil Allah itu sebagai apa? Sebagai Bapa. Ada satu TikTok, jadi bukan beragama Kristen, tapi kemungkinan besar walaupun bukan agama Kristen, tapi dia sudah percaya dan beriman bahwa Yesus itu Tuhan. Dia bilang gini, saya paling takut untuk menyakiti dan melukai orang Kristen. Saudara tahu kenapa alasannya? Dia bilang begini, karena berbahaya kalau melukai dan menyakiti orang Kristen. Kalau dia ngadu sama bapaknya, habis perkara. Ngerti tidak saudara? Paham? Mereka ngerti, mereka tahu bahwa hanya orang Kristen yang memanggil Allah sebagai apa? Makanya banggalah menjadi anak Tuhan. Haleluya. Ada amin. Banggalah kita menjadi seorang anak Tuhan. Sebab kita bisa memanggil Tuhan, memanggil Allah
kebangkitan Yesus 2000 tahun yang lalu, Dia menjadi jembatan untuk membawa saudara bisa datang kepada Tuhan. Tidak ada lagi jurang yang dapat memisahkan saudara dan saya. Tidak ada lagi penghalang yang dapat menghalangi saudara dan saya untuk datang kepada Allah. Dan bukan hanya bisa datang, tapi saudara bisa mengambil Dia sebagai Bapa. Yang kedua, melalui kebangkitan Yesus, hukum Taurat tidak lagi penentu atau syarat kita diterima oleh Allah. Sekali lagi saya ulangi, melalui kebangkitan Yesus, hukum Taurat tidak lagi penentu atau syarat kita diterima oleh Allah. Berapa banyak saudaraku kita berpikir bahwa Tuhan menerima kita kalau kita melakukan A, B, C, D, E, F. Bukankah itu hukum Taurat? Bukankah itu hukum Taurat? Coba kita lihat di dalam Galatia. Perhatikan, kita lihat dalam Galatia. Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Perhatikan, dikatakan di sana, tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Saudara tidak dapat dibenarkan ketika saudara melakukan hukum Taurat atau saudara melakukan hukum Taurat. Tidak ada yang bisa hidup berdiri dan diterima oleh Tuhan. Untuk itulah, perhatikan ayat ke-12, sebab dikatakan sini, saya ulangi, tidak ada orang yang dibenarkan atau yang diterima di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Sebelum kebangkitan Kristus, semua manusia hanya bisa diterima oleh Allah kalau dia melakukan hukum Taurat. Tetapi saudara terkasih, sebelum peristiwa salib, tidak ada satupun manusia yang mampu dan sanggup melakukan hukum Taurat. Ya Pak ya? Yang artinya tidak ada satupun manusia yang dapat dibenarkan dan diterima di hadapan Allah. Tapi kita bersyukur karena kebangkitan Kristus melalui peristiwa salib. Saudara dan saya bukan diterima bukan oleh karena engkau melakukan hukum Taurat, tapi saudara diterima oleh Allah dan saudara disebut sebagai anak. Oleh karena apa? Oleh karena salib. Ada oleh karena kasih Tuhan. Perhatikan selanjutnya. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi melalui peristiwa salib, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara diterima di hadapan Allah bukan karena saudara melakukan hukum Taurat, tetapi saudara diterima oleh Allah karena Tuhan mengasihimu, karena saudara dan saya melalui Kristus Yesus sudah diterima sebagai anak-anaknya. Haleluya. Ada saudara bayangkan, ini anakku ada 3 orang. Ini anak saya 3 orang. Apakah saya menerima mereka sebagai anak saya kalau mereka melakukan semua perintah saya? Dan kalau bayangkan kalau mereka gagal, apa yang terjadi saudara? Mereka tertolak. Mereka akan merasa gini, aku tidak layak, aku tidak pantas, karena aku tidak bisa melakukan perintahmu Bapak. Saudara pun terkasih di hukum Taurat seperti ini. Di hukum Taurat seperti itu. Engkau terima kalau kau melakukan, tapi kalau kau gagal, engkau tidak akan disebut sebagai anak. Ada orang tua yang memperlakukan anaknya seperti itu. Kalau katakan orang tua, nggak ada ya. Tak sampai di sini. Kalau nggak ada tanya itu. Iya, kita kasih dalam Tuhan. Nggak ada. Walau kenapa kita bisa menerima anak kita? Di dalam segala kelemahan dan kekurangannya, di dalam segala keterbatasan, kita tetap terima dia sebagai anak. Kenapa? Iya, karena dia anak kita. Kalau anak tetangga gimana? Beda dengan perlakuannya. Iya banyak. Melalui peristiwa salib kebangkitan Kristus Yesus, saudara pun terkasih, posisi dan status
karunia Tuhan yang memberikan engkau hak atau roh untuk disebut sebagai anak-anak. Amin. Ada orang yang mengutip surat 1 Petrus, saudara yang terkasih, kuduslah kamu sebab akuku kudus. Orang berpikir itu adalah merupakan sebuah syarat, salah. Itu janji. Apa itu semua pernyataan Tuhan buat saya, membuat saudara dan saya. Tuhan sedang memberitahukan begini, saudara yang terkasih. Ketika saya bilang sama anak saya, JJ, kamu batak karena bapakmu batak. Kebatakan JJ karena siapa? Kristus. Bukan dong, kebatakan JJ karena saya, bapaknya. Kebatakan JJ bukan karena dia bisa bahasa Batak. Saya kalau ngomong bahasa Batak sama si JJ dia nggak ngerti. Pak, dia bilang semua ngomong bahasa Inggris ketimbang saya ngomong Batak ngomong bahasa Batak. Paham? Apakah karena dia nggak bisa bahasa Batak, tidak tahu martutur atau martorombo, apakah dia Batak jadi orang Batak? Karena apa? Enggak Batak? Karena bapaknya Batak. Jadi identitas kebatakannya bukan dari apa yang dilakukan oleh si JJ, tapi dari bapak. Begitu juga dengan saudara dan saya. Ketika kita kuduslah kamu sebab aku kudus. Kekudusanmu bukan karena apa yang kau kerjakan dan melakukan, kekudusanmu karena bapakmu kudus. Jadi wajar tidak? Jadi wajar tidak, saudara terkasih, kita sebagai orang percaya hidup benar, hidup kudus? Wajar, karena itu adalah identitas kita. Amin. Wajar tidak si JJ belajar tentang kebatakannya? Wajar, karena dia orang Batak. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, kalaupun dia gagal dalam mempelajari kebatakannya, bukan berarti membatalkan dia sebagai orang Batak. Amin. Begitu juga dengan kita sebagai orang percaya. Haleluya. Walaupun kita mungkin sering gagal, jatuh, ketika kita belajar hidup benar, hidup kudus sesuai dengan kodrat natur kita sebagai anak Allah. Tapi saya mau katakan kepada saudara, itu tidak membatalkan dan menggagalkan engkau sebagai anaknya. Haleluya. Ada amin. Saudara terkasih. Jadi sangat penting untuk saudara ketahui melalui kebangkitan Yesus Kristus, saudara terkasih dalam Tuhan. Saya mau katakan, saudara tidak lagi diterima berdasarkan perilaku saudara, tapi saudara diterima oleh karena kasih Tuhan. Oleh karena itu bergeraklah saudara terkasih oleh karena penerimaan Tuhan dalam hidup. Aku hidup benar, aku hidup kudus karena aku anak Tuhan. Amin. Bukan aku hidup benar, aku hidup kudus supaya aku diterima sebagai anaknya. Itu orang yang masih hidup di dalam hukum Taurat atau orang yang masih hidup dalam roh agamawi. Tapi orang yang hidup dalam Kristus Yesus, dia menyatakan ini, aku hidup benar, aku hidup kudus, aku hidup suci, aku hidup berkenan karena aku anak Allah. Amin. Jadi bukan berusaha untuk mendapatkan pengakuan, tapi karena kita sudah menerima pengakuan bahwa kita sebagai anak-anak Allah. Bilang samping kiri, samping kanan, engkau anak Allah. Haleluya. Amin. Yang ketiga dari poin ini, saya bikin cepat saudara, waktu saya sudah dengar tipis. Dikatakan sana yang ketiga saudara, melalui kebangkitan Yesus. Melalui kebangkitan Yesus ada hari esok. Sebab dia hidup, ada hari esok. Terus sebab dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu dia berat hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Saudara nanti bisa baca di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ketiga. Melalui kuasa kebangkitan ada jaminan bagi saudara dan saya untuk hari esok dalam kerajaan 1000 tahun yang nanti engkau akan memerintah bersama-sama dengan dia. Katakan yes. 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 Haleluya. Jadi saudara terkasih, saya mau bilang begini saudara, bahwa sebelum peristiwa, perhatikan, sebelum peristiwa kebangkitan Kristus, salib itu adalah lambang kematian. Salib adalah lambang kutuk. Tapi kita bersyukur saudara, melalui kebangkitan Kristus, salib berubah. Salib berubah, bukan lagi lambang kematian, bukan
salib adalah lambang berkah. Salib adalah lambang kehidupan. Oleh karena itu saudara terkasih, tidak salah kalau orang percaya memakai salib bukan hanya sebagai aksesoris, tapi ketika kau memakai salib itu saudara terkasih untuk mengatakan kepada dunia bahwa aku adalah anak Tuhan yang sudah diberkati, diberikan kuasa untuk hidup menang dan juga hidup dalam kuasa Tuhan. Amin. Jadi saudara kita terkasih dalam Tuhan, melalui kuasa kebangkitan Tuhan, saya mau katakan maut telah dikalahkan. Dosa tidak lagi pemisah untuk saudara bisa memanggil Allah itu sebagai Bapa, karena Yesus sudah menanggungnya itu 2000 tahun yang lalu. Yang kedua, Taurat tidak lagi menjadi syarat untuk saudara diterima, tapi saudara diterima oleh karena kasih karunia Allah. Dan yang ketiga, melalui kuasa kebangkitan Tuhan ada Yesus buat saudara dan saya. Pertanyaannya, dan kita belajar dari sini, bagaimana bagaimana Yesus mengubah salib itu tadi, yang dari salib lambang kutuk menjadi salib lambang berkat, yang dulu salib lambang kematian atau hukuman menjadi salib apa? Lambang apa? Kehidupan. Saudara, bagaimana Yesus melakukan itu? Dengan cepat. Yang pertama Yesus melakukan itu, mengubah itu dengan kerendahan. Kita belajar, kita bisa merubah segala sesuatu yang kelihatannya itu yang mendatangkan kematian, kerugian dan dunia. Kita bisa merubah itu, belajar dari Tuhan Yesus, yaitu untuk memiliki hati yang rendah. Apa yang dimaksud dengan hati yang rendah? Saudara, terkasih, saya baca di sini. Kerendahan hati adalah orang yang tidak mencari keuntungan buat diri sendiri walaupun dia mampu atau sanggup. Yesus memberikan contoh dan teladan. Di mana dapat kita lihat contoh dan teladan itu, saudara terkasih? Di tangan Getsemani. Di dalam Matius pasal 26 ayat 53. Saudara terkasih di dalam Tuhan, ketika Yesus sudah ditangkap, saudaraku, ada murid mau melawan. Terus dia bilang, apakah kamu? Kita buka, saya buka aja ayatnya ya, saudara. Matius pasal 26. Salah seorang dari murid Tuhan Yesus mengangkat pedang ketika imam besar dan prajurit datang menangkap Yesus. Ayat 53 dikatakan di sana. Ayat 52, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapa supaya segera mengirimkan lebih dari 12 pasukan? Garis bawahi kata pasukan, saudara, dalam bahasa Inggris maupun bahasa Yunani itu pakai kata legion. Dia katakan di sana, 12 pasukan legion mereka membantu aku. Saudara tahu, saudara, satu legion itu berapa orang? Kalau menurut orang prajurit, orang Roma pada saat itu, satu legion itu jumlahnya 6.800. 6.800 satu legion, saudara terkasih. Ini dibilang berapa legion? 12 legion, berarti 6.800 dikali 12. Dan berapa banyak orang itu, saudara? Itu malaikat, saudara. Dan firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja berkata, ayat 19 pasal 19, dikatakan di sana, saudara, satu malaikat Tuhan itu dapat membinasakan atau membunuh orang sekitar 185.000. Saudara bayangkan, saudara, dikasih 12 legion dikali 185.000. Tadi satu legion itu 6.800, totalnya kalau dikasih kemarin saya begitu, saudara, sekitar 15 miliar orang lebih. Sekarang ada 15 miliar orang dah. Tidak ada. Saudara kita kasih dalam Tuhan, saya mau bilang kayak gini. Makanya saya bilang bagaimana Yesus mengubah salib, yaitu dengan cara belajar untuk rendah hati. Walaupun dia mampu, dia sanggup, saudara yang terkasih, tapi dia tidak mau pakai. Lakukan itu, saudara. Cara itulah dia merubah salib yang dulu lambang kematian
kutub sekarang saling berubah menjadi lambang apa? Lambang berkat dan lambang hidup. Haleluya. Itu cara Yesus mengubah salib. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya tidak ngerti salib apa yang sedang seorang hadapi saat ini, tapi belajarlah dari Tuhan Yesus. Mari hadapi salib yang mungkin orang berkata atau dirimu sendiri berkata bahwa salib ini sedang mendatangkan kutuk dan kematian, kehancuran, kegelapan dalam hidup. Mari saudara terkasih, hadapi, belajar seperti Yesus. Milikilah hati yang rendah, walaupun mungkin kamu tapi tetaplah rendah hati. Percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan mampu dan sanggup mengubah salib yang dari kutuk menjadi salib yang menjadi berkat. Haleluya. Nah, selanjutnya saudara yang kedua, bagaimana cara Yesus mengubah salib itu yang dulu kutuk sekarang menjadi berkat, yang dulu kematian menjadi sebuah kehidupan. Yaitu yang kedua, dengan kesetiaan. Kesetiaan itu ditunjukkan dengan ketaatannya mati di kayu salib. Saudara yang terkasih, saya mau bilang begini. Saudara belajar tokoh-tokoh dalam Alkitab, mereka berhasil, mereka sukses, mereka diberkati bukan karena mereka pintar, tapi karena mereka taat. Haleluya. Amin. Jadi saudara terkasih, saudara ingin melihat salibmu berubah, belajar untuk taat. Taat kepada siapa? Taat kepada Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus. Dia taat. Kesetiaan ditunjukkan dalam sebuah ketaatan. Tunjukkanlah kesetiaanmu kepada Tuhan dengan cara apa? Hiduplah di dalam ketaatan. Mudah? Tidak mudah. Tapi kita pasti bisa melakukannya karena Yesus memberikan contoh dan teladan buat saudara saya. Bilang samping kiri, samping kanan, rubah salib yang dari kutuk menjadi berkat dengan setia. Saudaraku, dalam sebuah pernikahan, saya mau bilang begini, yang bisa membuat pernikahan itu tetap terus bertahan, kuat dan kokoh, bukan karena cinta. Cinta dalam sebuah pernikahan paling 3-5 tahun. Setelah itu apa? Friend. Saudara kebayang, bangun tidur dia ungkapnya, mau kamar mandi dia ungkapnya, secantik apapun, lama-lama jadi apa? Ya Pak ya. Saudara memang, tapi dibutuhkan cinta. Cinta itu sebagai pondasinya, cinta itu sebagai dasarnya saudara kita kasih. Makanya di dalam pernikahan Kristen ada janji. Ada janji yang membuat pernikahan itu bisa tetap kuat diterpa oleh apapun. Karena kita belajar setia. Setia itu artinya apa? Apa? Ditunjukkan dengan ketaatan. Taatnya di mana? Suaminya apa? Iya. Apa yang tidur? Istri ngapain? Dasarnya apa? Ngasih istri, bukan karena istri baik. Taat kepada suami bukan dasarnya karena apa? Suami kasih uang belanja lebih. Ya Pak ya? Dasarnya apa? Kita setia kepada Tuhan. Benar? Gua mengasihi karena Tuhan. Gua tunduk karena Tuhan. Aman itu perkara. Ya Pak ya? Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar bagaimana Yesus mengubah salib itu. Yang dulu kutuk menjadi berkat, yang dulu mati menjadi kehidupan. Saudara yang terkasih, Yesus belajar dalam sebuah kesetiaan yang ditunjukkan dalam sebuah ketaatan. Dan ini bentuk aplikasinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, walaupun Anda kuat, hebat, kaya dan pintar, jangan pernah bangga dan andalkan musuh. Tetaplah percaya dan andalkan Tuhan. Amin. Selanjutnya, tetaplah setia
So akan tiba waktunya engkau akan dipermuliakan Tuhan. Amin. Tuhan menjadi penolong membela kita. Mengapa Yesus akan ditinggikan? Di dalam Filipi pasal 2 dimulai ayat ke-9. Filipi pasal 2:9. Bisa enggak ditampilkan ayat ini ditutup aja kita selesai? Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11 dan kita akan mengakhiri khotbah. Sudah, sama-sama kita baca ya. 2, 3, ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, terus supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, terus dan segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Berikan tepuk tangan yang paling biarlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Sebelum saya mengakhiri khotbah, saya mau bertanya, apakah jemaat diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini? Bisa angkat tangan? Oh haleluya, berikan tepuk tangan yang paling. Tuhan, aku sudah sampaikan apa yang menjadi isi hati ini. Dan biarlah kiranya Tuhan yang memberkati mereka dan membawa mereka mengalami dan menikmati seperti pengalaman pribadi yang baru bersama Tuhan dalam kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Berikan kepada mereka kekuatan dan kemampuan untuk melakukan firman-Mu, sebab Engkau sudah berikan contoh dan teladan bagi kami bagaimana Engkau mengubah salib yang dulunya adalah kutuk menjadi berkat, salib yang dulunya adalah kematian itu menjadi sebuah kehidupan. Kami bersyukur kepada-Mu melalui kuasa kebangkitan-Mu 2000 tahun yang lalu dan contoh serta teladan yang Kau berikan kepada kami. Kami mampu dan bisa mengubah salib kami yang dulu kutuk sekarang akan menjadi berkat, yang dulunya adalah kematian tapi sekarang itu akan menjadi kehidupan bagi setiap kami. Berkat-Mu bagi setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami akan melanjutkan acara kami dengan perjamuan kudus. Tuhan yang memberkati. Haleluya.